Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir juz amma. Kita sampai pada surat Abasa. Abasa berarti bermuka masam, ya, bermuka masam. Surat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai surat Makkiyah karena turun ketika Nabi SAW sebelum berhijrah di awal-awal dakwah Nabi SAW. Dan surat ini sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lain juga masih menyebutkan tentang permasalahan hari kiamat, terutama di penghujung ayat, di penghujung surat. Allah mengingatkan tentang akan adanya hari kiamat yang Allah mengatakan hari tersebut dengan nama As-Sakhah, yaitu tatkala ditiupkan suara yang sangat kencang yang memekikkan telinga. Itu ditiupkannya sangkakala. Adapun sebab turunnya surat Abasa adalah sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpaling dari Abdullah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang buta. Ya. Jadi suatu hari ketika Nabi SAW sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, ada yang mengatakan pembesar-pembesar Quraisy tersebut Utbah bin Rabi'ah, ada yang mengatakan Abu Jahal bin Hisham, ada yang mengatakan Abbas bin Abdul Muttalib, dan ada yang mengatakan Umayyah bin Khalaf, ada yang mengatakan juga Ubay bin Khalaf. Intinya ada sekelompok pembesar-pembesar Quraisy yang Nabi ingin sekali mereka dapat hidayah. Karena kalau mereka dapat hidayah, maka biasanya anak buahnya pada ngikut. Dan ini salah satu metode Nabi dalam berdakwah, yaitu Nabi mendatangi para pembesar-pembesar. Karena secara logika kalau pembesar-pembesar masuk Islam, maka biasanya anak buahnya pada ngikut. Ya. Dan ini metode Nabi SAW. Makanya Nabi tatkala berdakwah mendatangi pembesar-pembesar Quraisy. Demikian juga tatkala Nabi di Taif, Nabi mendatangi pembesar-pembesar Taif. Meskipun Nabi akhirnya diusir. Demikian juga tatkala Nabi berhaji, setiap musim haji, maka Nabi SAW mendatangi pembesar-pembesar orang-orang musyrikin yang sedang melaksanakan ibadah haji untuk Nabi dakwahi. Bahkan Nabi SAW memberikan zakat kepada pembesar-pembesar musyrikin yang diharapkan mereka bisa masuk Islam. Nabi berikan zakat. Ini metode Nabi SAW dan ini metode yang benar. Kita beri waktu untuk mendakwahi para pembesar-pembesar. Karena kalau para pembesar-pembesar tersebut masuk Islam atau dapat hidayah, maka di belakang mereka ada banyak orang yang akan biasanya ngekor kepada pemimpin-pemimpin mereka. Namun yang jadi masalah, waktu Nabi SAW sedang mendakwahi para pembesar-pembesar tersebut, datang Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu adalah seorang yang buta, dia tidak melihat. Dia tidak melihat dan dia tidak tahu Nabi SAW ya, sedang sibuk mendakwahi para pembesar-pembesar. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW sementara Nabi sedang berdakwah. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah arsyidni." Ya Rasulullah, berilah petunjuk kepadaku. Waktu Nabi sedang sibuk berdakwah, tahu-tahu datang Ibnu Maktum, maka Nabi pun berpaling darinya dengan berwajah masam. Seakan-akan Ibnu Maktum mengganggu konsentrasi Nabi yang sedang mendakwahi para pembesar-pembesar Quraisy. Waktu Nabi berpaling, maka datanglah teguran Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Allah langsung tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab nuzulnya turun surat Abasa wa tawalla, yang artinya Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Bermuka masam itu mengkerut dahinya, itu namanya abus, ya. Abasa wa tawalla. Jadi Nabi ngelihat dengan wajah bermuka masam, kemudian dia berpaling. Subhanallah. Surat ini turun kepada Nabi SAW. Tidak ada yang tahu kecuali Nabi SAW. Bahkan Ibnu Ummi Maktum saja enggak tahu. Apakah dia tahu wajah Nabi bermuka masam? Dia tidak tahu, dia tidak lihat. Apakah dia tahu Nabi berpaling? Dia pun tidak tahu. Jadi Nabi bermuka masam, Nabi berpaling, dia tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Nabi SAW dengan firman-Nya, Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Kapan? Anja'ahul a'ma. Tatkala datang kepadanya seorang yang buta.
Di sini Allah menyebutkan, artinya ini orang buta, butuh perhatian, ya. Meskipun dia buta, dia semangat untuk ilmu. Jadi Allah tegur, Allah sebutkan al-a'ma. Ada orang buta datang, mestinya kau perhatikan. Ya, Allah menyebutkan buta ini sebagai sifat bukan untuk mencela, dan itu tidak mengapa kalau kita menyebutkan cacat seorang bukan dalam rangka mencela, bukan dalam rangka menghina, tapi menyebutkan sifatnya agar ada kejelasan. Ini dilakukan oleh para ahli hadis. Seperti mereka menamakan sebagian perawi dengan Al-A'mash, orang yang pandangannya agak rabun, Al-A'raj, orang yang pincang, padahal namanya Abdurrahman bin Hurmuz, ya, atau Sulaiman bin Mihran, tetapi mereka perawi-perawi ini lebih dikenal dengan gelarnya Al-A'mash dan Al-A'raj, dan ini disebutkan oleh para ulama bukan untuk mencela dan menghina, tapi itu sifat agar orang tahu maksud perawi ini si Abdurrahman atau si Sulaiman yang pincang atau yang pandangannya terganggu, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala waktu menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu Nabi adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Namun salah ditegur. Ya, kalau kita punya kawan salah, kita cintai dia, kita tegur. Allah pun tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah tegur sangat halus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan abusta wa tawallait, engkau bermuka masam, engkau berpaling, tidak. Allah tidak menggunakan kata ganti orang kedua. Tapi Allah menggunakan kata ganti orang ketiga, seakan-akan Allah berbicara tentang orang lain. Allah mengatakan abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Padahal ayat turun kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kan kamu bermuka masam, kamu berpaling. Tetapi demikian Allah menegur dengan begitu lembut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Abasa wa tawalla. Dan Nabi beberapa kali salah, Allah tegur dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat. Ya, sampai sekitar 7 kali kesalahan Nabi ditegur, ya, atau 6 kali. Tapi Allah tegur selalu dengan halus. Di antaranya dalam surat At-Taubah Allah menegur Nabi dengan berkata, "Afallahu anka lima adzinta lahum." Semoga Allah mengampuni engkau wahai Muhammad. Kenapa kau izinkan mereka, ya, tidak ikut perang misalnya? Kenapa kau izinkan mereka? Tetapi sebelum Allah menegur Nabi, Allah mengatakan afallahu anka. Allah sudah ampuni engkau, tapi tetap ada teguran, ya. Kalau kita kan kebalik, ente brengsek, ente kurang ajar, tapi ya saya maafkan lah biar. Allah mengedepankan pemaafan agar Nabi ya tahu bahwasanya Allah sayang kepada Nabi. Maka Allah mengatakan afallahu anka. Kau sudah diampuni Muhammad, tetapi tetap harus ditegur. Kenapa kau izinkan pada mereka? Ya, ini diantara metode Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang selembut-lembutnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yudrika la'allahu yazakka." Tahukah kamu barangkali dia ingin bersihkan dirinya dari dosa? Ini tentang Ibnu Ummi Maktum. Dia datang, ya. Mungkin dia ingin bersihkan dirinya. Au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Atau dia mendapatkan pengajaran dan itu memberi manfaat kepadanya. Oleh karenanya, orang yang datang semangat ingin menuntut ilmu, kalau kita tidak ada halangan, maka kita beri waktu untuk dia, ya. Dia sudah semangat. Sampai Ibnu Maktum datang mengatakan, "Arsyidni ya Rasulullah, berilah petunjuk kepadaku." Ya, tapi Nabi berpaling. Nabi lagi sibuk sama orang-orang pembesar-pembesar tersebut. Allah tegur, "Amma man istaghna fa anta lahu tasadda." Adapun orang yang sudah merasa cukup, merasa tidak butuh hidayah, engkau semangat untuk memberi petunjuk kepadanya, ya. Wa ma 'alaika alla yazakka, wahai Muhammad. Kalau orang yang sombong tersebut tidak dapat hidayah, bukan urusanmu, enggak ada masalah. Kau berusaha, tapi kalau dia tidak, ya kafir, enggak ada masalah, kata Allah. Ma 'alaika alla yazakka. Bukan kewajibanmu untuk membuat dia dapat hidayah. Kalau dia tidak dapat hidayah, enggak ada masalah. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun yang datang kepadamu dengan segera, wa huwa yakhsha, dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, justru kau berpaling darinya. Ini salah, Nabi dalam hal ini salah. Jadi saya perlu perhatikan, yang antum perlu perhatikan di sini. Nabi SAW, metode yang ditempuh Nabi tidak salah. Memberi perhatian kepada para pembesar, kepada orang-orang kaya, sebagaimana saya sebutkan, Nabi sering melakukan demikian.
Tetapi kesalahan di sini bukan Nabi berdoa kepada orang kaya, bukan. Tetapi kesalahan Nabi di sini berpaling dari si miskin yang semangat datang, sementara fokus kepada orang kaya yang masih kafir yang tidak mau dengar pengajian. Paham? Jadi Nabi mau kasih pengajian, dia nggak mau. Orang kaya itu sombong. Amma man istaghna, dia merasa cukup. Tapi Nabi berusaha. Nabi mungkin punya ide, ini orang kaya dapat hidayah, yang belakang anak buahnya akan ikut. Ibnu Maktum kan sudah jelas Islam. Ini yang belum Islam, mau saya kasih apa? Hidayah. Itu semua mungkin ijtihad Nabi, tetapi salah. Tetapi apa? Salah. Ya. Jangan sampai disalahpahami, mengatakan tidak boleh mendakwahi orang kaya. Lihat, Nabi dakwahi orang kaya, akhirnya ditegur. Loh, jangan. Emang yang masuk surga cuma orang miskin aja? Orang kaya enggak boleh masuk surga? Orang kaya juga butuh masuk surga. Ya. Jadi dakwah harus universal kepada siapa aja. Miskin kita dakwahi, yang kaya kita dakwahi, di kota kita dakwahi, di kampung kita dakwahi, di pulau kita dakwahi, di mana-mana kalau kota-kota besar kita dakwahi, ya. Tidak hanya terfokus pada golongan tertentu, kepada strata tertentu, pengajian hanya untuk orang kaya doang misalnya. Enggak, dakwah tidak demikian. Dakwah untuk semuanya, dakwah untuk semuanya. Ya. Yang kaya kita dakwah, yang miskin juga kita dakwah. Maka ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha. Justru engkau berpaling dari orang yang sudah semangat datang kepadamu. Di sini Ibnu Maktum Allah sebutkan sifatnya ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. 3 sifat. Dia yang datang. Inilah adab penuntut ilmu. Fa amma man ja'aka, dia yang datang kepadamu. Yas'a, semangat berusaha. Wa huwa yakhsha, dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang menuntut ilmu seperti itu ya. Datang semangat ya. Duduk paling depan gitu kan. Kemudian dalam kondisi takut kepada Allah, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu penuntut ilmu yang benar. Tidak semua, antum sekarang yang hadir banyak, tidak semua pahalanya sama. Tidak semua pahalanya sama. Allah Maha tahu mana yang semangat, mana yang di luar, mana yang mencatat, mana yang dengar, mana yang menyimak, mana yang mengulangi. Waktu yang antum tempuh sama. Saya pengajian setengah jam atau 40 menit, sama semuanya antum rasakan 40 menit. Tapi pahala beda-beda. Sama seperti orang sholat. Yang sholat juga sama, tapi pahalanya beda-beda. Bisa jadi 2 orang saf pertama berdampingan, tapi pahalanya antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Ya. Oleh karena kalau untuk ilmu yang serius, kita niatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semangat ya, kita yang mendatangi guru dan berusaha sebagaimana Ibnu Maktum Allah sebutkan 3 sifatnya, amma man ja'aka, dia yang datang kepadamu, wa huwa yas'a, atau ja'aka yas'a, dan dalam kondisi semangat berusaha, wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun engkau malah berpaling kepada darinya. Subhanallah. Nabi SAW waktu ditegur oleh Allah gara-gara Ibnu Maktum, Nabi tidak marah sama Ibnu Maktum sama sekali. Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sayang kepada Ibnu Maktum setelah itu. Karena gara-gara Ibnu Maktum Nabi salah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk Allah sayang kepada Nabi. Makanya setiap Nabi salah langsung ditegur oleh Allah. Kalau kita sayang sama anak kita kan salah kita tegur atau tidak? Ditegur, bukan kita cuekin. Kalau kawan sejati, kawannya salah dia tegur. Tapi kalau kawannya salah dia tidak mau tegur, itu berarti dia bukan kawan sejati. Dia ingin kawannya celaka, kawannya binasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi, ini merupakan bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak marah kepada Ibnu Maktum. Disebutkan dalam riwayat, kalau Ibnu Maktum datang kepada Nabi, misalnya ketuk pintu, "Assalamualaikum," maka Nabi pun menyambut Ibnu Maktum dengan berkata, "Marhaban biman atabani fihi rabbi." Selamat datang yang gara-gara engkau Allah menegurku. Ente sih, gara-gara ente saya ditegur. Kalau kita begitu. Nabi tidak. Nabi subhanallah. Nabi justru dia menghormati Ibnu Maktum. Kalau Nabi, dan ini menunjukkan amanahnya Nabi. Kalau Nabi mau menyembunyikan surat dari Allah, Nabi akan sembunyikan surat ini. Tidak ada yang tahu surat ini. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ibnu Maktum aja enggak tahu. Dia buta, tidak lihat. Nabi bermuka masam, yang lihat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang tegur. Tapi Nabi tidak menyembunyikan surat ini. Bahkan Nabi bacakan, bahkan termaktum Al-Quran. Bahkan kita dianjurkan untuk membacanya. Sebagian orang-orang sufi yang kebangatan, mereka mengatakan jangan sering baca surat Abasa. Kenapa? Nabi ditegur di situ. Benar itu ada seperti itu. Jangan sering baca surat ini. Loh kita bilang Allah tegur Nabi itu sayang atau benci? Sayang ya akhi. Sayang. Nabi jadi mulia enggak mulia? Nabi mulia setelah ditegur. Ada perbaikan. Makanya Nabi gembira ditegur dan Nabi senang sama Ibnu Maktum.
Setelah itu Nabi muliakan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Kalau Nabi pergi berjihad, yang jadi pengganti Nabi di kota Madinah Ibnu Ummi Maktum. Bayangkan. Jadi wakil Nabi. Padahal dia buta, tidak bisa melihat. Kenapa? Tidak lain adalah untuk memuliakan siapa? Ibnu Ummi Maktum. Ini orang ini pernah punya jasa kepada saya ditegur oleh Allah gara-gara dia. Itulah bedanya kita dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gara-gara ente, saya ditegur sama bos. Ente sebabnya ente. Mungkin kita dendam enggak lupa-lupa ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menghormati Ibnu Maktum. Kemudian juga Nabi memberikan dia tugas yang bagus, tugas mulia, yaitu jadi tukang azan. Tukang azan yang salat subuh lagi. Salat subuh harus lihat fajar. Sementara Ibnu Maktum tidak bisa apa? Tidak bisa lihat. Tapi Nabi muliakan dia. Tenang, nanti ada yang kasih tahu dia. Fajar sudah terbit baru dia azan. Kenapa? Karena muadzin itu pahalanya besar. Sampai para ulama khilaf mana yang lebih afdal, muadzin atau imam. Sebagian ulama mengatakan imam yang lebih afdal, sebagian ulama mengatakan muadzin lebih afdal. Karena dia yang memanggil orang, orang semua datang dia dapat pahala. Besok saya mau azan. Benar ini sampai khilaf. Mana yang lebih utama, muadzin atau apa? Atau imam. Ya, sebagian ulama mengatakan imam lebih afdal, sebagian ulama mengatakan muadzin lebih afdal karena suaranya yang menggerakkan orang-orang akhirnya datang menuju ke masjid dan dia mendapat pahala banyak sekali. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muadzdzinina atwalu nasi a'naqan yaumil qiyamah." Orang para muadzin pada hari kiamat paling tinggi, lehernya panjang, kelihatan dari jauh. Karena mereka selalu mengumandangkan, meninggikan kalimat Allah, maka mereka ditinggikan pada hari kiamat. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan Ibnu Maktum, dijadikan kalau Nabi pergi maka dia jadi pengganti Nabi di kota Madinah. Kalau azan maka dia ditugaskan untuk mengumandangkan azan padahal beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang cacat tidak bisa melihat. Baik. Sudah ya? Hah? Sudah ya? Sudah? Itu baca Quran lah. Sudah aja ya? Hah? Sudah berapa menit? Hah? 15 menit? Kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Kalla bisa dua artinya dalam tafsir. Bisa artinya sekali-sekali tidak, bisa artinya haqqan. Tergantung kalimat sebelumnya. Haqqan artinya sungguh benar. Kalla itu dalam bahasa Arab bisa dua makna. Terkadang artinya sekali-sekali tidak. Tidak benar. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, apa namanya? Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia kalau dia diberi kenikmatan oleh Allah, diberi kekayaan, maka dia mengatakan Allah telah memuliakan aku. Adapun jika Allah mengujinya, lantas Allah menyempitkan rezekinya, dia berkata Allah telah menghinakan aku. Maka Allah bantah. Kalla. Artinya apa? Benar atau sekali-sekali tidak? Benar atau sekali-sekali tidak? Sekali-sekali tidak. Karena bukan begitu. Allah memuliakan atau menghinakan orang bukan dari rezeki, bukan dari duit, bukan dari harta. Itu barometernya orang kafir. Merasa kalau duit banyak berarti dimuliakan Tuhan. Kalau duit enggak punya berarti dihinakan Tuhan. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak demikian. Bukan begitu. Ukuran Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Terkadang maknanya haqqan, benar demikian. Ya. Ya, seperti dalam ayat ini, kalla innaha tadhkirah. Ini bisa ahli tafsir khilaf, ada yang mengatakan kalla di sini artinya sekali-sekali, kembali kepada perbuatan Nabi, ya Rasulullah, sekali-sekali jangan begitu. Bukan begitu cara berdakwah, seakan-akan Allah mengatakan demikian. Caramu dengan cuek kepada Ibnu Maktum itu salah. Kalla, sekali-sekali tidak. Innaha tadhkirah, sungguhnya ini peringatan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, kalla artinya haqqan. Ya, sungguh benar Al-Quran itu adalah apa? Peringatan. Bahwasanya ayat-ayat ini adalah peringatan, sungguh-sungguh peringatan bagi kalian wahai orang-orang yang membaca Al-Quran. Ini ada khilaf di kalangan ahli tafsir. Tergantung kita menafsirkan dengan cara yang mana. Kata Allah, "Faman syaa'a dzakarah." Ya. Barang siapa yang menghendaki, tentu ia akan memperhatikannya. Ya. Ada peringatan dari Allah. Yang ingin mendapat petunjuk,
silakan. Yang tidak mau, silakan. Ya, Allah kasih petunjuk. Yang memilih petunjuk silakan, yang enggak mau silakan. Pilihan di tangan kita. Kita memilih. Makanya Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang ingin maka beriman, barang siapa yang tidak ingin silakan kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan keimanan kita dan Allah tidak rugi dengan kekufuran kita. Semua keimanan kekufuran kembali kepada kita sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, beribadah, maka itu kembali kepada dirinya sendiri. Dia berterima kasih kepada dirinya sendiri. Maka dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, kalau kalian dari awal dari Adam sampai terakhir sampai manusia terakhir di hari kiamat kelak, semuanya hatinya seperti hati orang paling bertakwa di alam semesta. Semuanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin manusia semuanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya seperti Jibril. Kata Allah, "Ma zada fi mulki syai'a." Tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Enggak ada. Itu kembali pada kalian. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a." Seandainya kalian dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya hatinya seperti Firaun, semuanya seperti iblis, tidak akan mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Jadi Allah suruh milih, terserah ente. Beriman silakan, mau kufur silakan. Kalian akan merasakan sendiri. Ya, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Wa man yashkur fa innamal yashkuru nafsi. Ya, faman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang kufur, Allah Maha Kaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fi suhufim mukarramah. Dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Ada yang mengatakan lembaran-lembaran ini maksudnya adalah Lauhil Mahfuz. Peringatan tersebut sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, ya. Atau ada yang mengatakan kepada kitab-kitab suci, ya, bahwasanya peringatan tentang iman, tentang ketakwaan bukan cuma terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi juga terdapat di kitab-kitab suci terdahulu. Ini sebagian tafsiran. Kemudian kata Allah, marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Ya, ini menguatkan bahwasanya yaitu ini ada yang marfu'atin maksudnya mutahharah, ada yang mengatakan secara maknawi. Maknawi maksudnya Al-Qur'an itu mulia, tinggi, mutahharah, suci dari kesalahan, tidak ada penyimpangan, ya itu maksudnya. Ada yang mengatakan benar-benar ditinggikan karena malaikat bawa, ya, di tempat yang tinggi atau tersimpan di Lauhil Mahfuz. Bisa diartikan secara hakiki, bisa diartikan sebagai majazi. Sebagian ulama mengatakan, tatkala Allah mensifati Al-Qur'an, lembaran-lembaran Al-Qur'an dengan marfu'atun mutahharah, atau Allah mensifati Lauhil Mahfuz dengan marfu'atun mutahharah yang tinggi dan suci, maka hendaknya orang kalau letakkan Al-Qur'an jangan di bawah, ya. Hendaknya di tempat yang tinggi. Di zaman Nabi SAW ada tempat khusus buat Al-Qur'an. Ada semacam sunduk, tempat khusus buat apa? Al-Qur'an. Itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Jadi Al-Quran diletakkan di tempat yang tinggi. Kata Allah, bi aidi safarah, di tangan para penulis malaikat yang mulia lagi berbakti. Para malaikat disifati dengan kiramin bararah, yaitu yang mulia, dan bararah yang selalu baik, ya, tidak pernah membangkang. Itulah sifat para malaikat yang penuh kemuliaan. La ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan perintah Allah dan tidak pernah membangkang. Setelah itu Allah masuk dalam paragraf yang baru. Kata Allah, kutilal insanu ma akfarah. Kutilal insan artinya sungguh celaka manusia. Sungguh celaka manusia. Ada tafsiran mengatakan betapa kufurnya dia. Betapa tidak tahu berterima kasihnya dia. Ini tafsiran pertama. Ma akfarah, di situ ma ta'ajjubiyah, yang artinya sungguh celaka manusia, betapa kufurnya dia. Tidak tahu berterima kasih. Diberi kenikmatan begitu banyak, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menakjubkan manusia. Kok bisa tidak berterima kasih? Dan ini menakjubkan, ya akhi. Contoh, kita bicara, kita kerja sama orang. Orang itu kasih kita gaji misalnya 1 bulan 10 juta. Kira-kira kita hormat enggak sama dia? Kita hormat, baik disuruh apa saja kita siap, telepon enggak pernah mati, kapan ditelepon kita datang. Subhanallah. Cuma dikasih 10 juta per bulan. Apalagi dinaikkan gaji 100 juta per bulan. Kira-kira gimana? Ya udah. Bila perlu telepon 3 bunyi semua enggak apa-apa.
Udah kita patuh kapan saja dia panggil, kita terima kasih. Kerja 24 jam kita jalan 100 juta per bulan. Tapi kalau kayak 1 miliar per bulan, bayangkan. Mau tunduknya kita kayak apa? Apa yang dia perintahkan kita akan jalankan. Ini Allah kasih kita begitu banyak. Kesehatan, kenikmatan. Banyak sekali. Ya, rezeki itu pun yang datang pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kufurnya manusia. Tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara hal yang membuat kita kalau malas lagi malas ibadah, ingat. Ya Allah, Allah sudah kasih saya nikmat yang banyak. Ya. Alam naj'al lahu ya ainain, bukankah kami telah memberikan dia 2 pandangan, 2 mata, walisanan wasyafatain, kami berikan dia lisan, berikan dia mulut. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita masih malas-malas. Ya. Oleh karenanya kok bisa ya manusia begitu kufur. Riwayat atau tafsiran yang lain ma di situ adalah ma istifhamiyah. Jadi maknanya kutilal insanu ma akfarah. Sungguh celaka manusia, kok bisa dia kufur? Kalau yang pertama, sungguh celaka manusia, betapa kufurnya dia. Yang kedua, kalau ma istifhamiyah, ma di situ pertanyaan, maka tafsirannya sungguh celaka manusia, apa yang bisa buat dia kufur? Kenapa dia bisa kufur? Makanya ini harus mengerti bahasa Arab. Karena ma dalam bahasa Arab itu bisa maknanya macam-macam. Bisa artinya alladzi, bisa artinya ma ta'ajubiyah, bisa artinya ma istifhamiyah ya. Antum enggak tahu bahasa Arab, susah saya jelaskan ya. Tapi kira-kira demikian ya. Bahasa Arab itu sebenarnya tidak, ya susah-susah sedikit lah. Tapi antum tidak mau belajar kapan bisa? Antum harus belajar. Ya. Jadi suatu saat insya Allah Masjid Al-Ikhlas bikin pengajian apa? Bahasa Arab. Karena kalau antum pintar bahasa Arab, antum hemat waktu, ngaji lebih cepat. Ya. Ngaji lebih cepat, lebih nyantol. Kalau gini antum nggak nyantol, gini, oh, iya hilang juga hilang, jatuh. Ting keluar lagi sebelah sini. Sebagian nggak masuk, ting masuk mantul, nggak sempat masuk. Oleh karenanya belajar bahasa Arab. Kata Allah Subhanahu wa taala, min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana dia diciptakan? Ingat, kenapa dia kufur? Dia enggak tahu dari mana dia. Apakah dia langsung muncul tiba-tiba? Kuat tiba-tiba? Tidak. Allah ingatkan, min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana dia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Allah ciptakan dia dari air mani. Dari air mani. Faqaddara, lalu Allah menentukannya. Ya. Manusia diciptakan dari air mani yang hina. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Dalam surat yang lain kata Allah, ya, hendaknya manusia melihat dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, diciptakan dari air yang terpancar. Alam nakhluqkum mimma immahin, bukankah kami ciptakan engkau dari air yang hina, dari air yang hina, air mani. Kita aja kalau air mani kita cuci, jijik kita cuci. Ya. Kata Allah faqaddarahu, lalu Allah menentukan penciptaannya semua. Air mani itu waktu masuk dalam rahim wanita, Allah takdirkan nanti jadi bagaimana, bentuknya bagaimana, laki atau perempuan, kulitnya hitam atau putih, nasibnya bagaimana, faqaddarahu. Ya, semua itu yang tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Tsummas sabila yassara." Kemudian dia memudahkan jalannya. Di sini Allah menggunakan kata tsumma. Dalam bahasa Arab ada wa, ada tsumma, ada fa. Perhatikan ini semua namanya kata gandeng. Wa, fa, tsumma. Wa artinya dan, fa artinya lalu, tsumma artinya kemudian. Semuanya menggandengkan antara wa, fa dan tsumma. Bedanya kalau wa itu artinya mutlaqul jama', hanya sekedar menggandengkan tanpa menunjukkan tartib urutan. Contoh saya mengatakan Ja'a Khalidun wa Umar. Telah datang Khalid dan Umar. Maka telah datang Khalid dan Umar. Siapa yang di luar saya enggak tahu. Pokoknya Khalid dan Umar sudah apa? Datang. Maka saya menggunakan wa. Tidak mesti saya bilang Khalid dan Umar berarti Khalid lebih dulu, enggak mesti. Ya, makanya dalam Al-Quran juga banyak. Kalau Allah menyebutkan tentang kaum-kaum yang kufur, Allah terkadang tidak mengurutkan sesuai dengan zaman. Ya. Ini wa, sekedar menggabungkan. Kalau saya mengatakan telah datang Khalid dan Umar, berarti dua-duanya telah datang, entah siapa yang duluan datang. Tidak ada disebutkan dengan wa. Kemudian saya mengatakan fa. Kalau saya mengatakan Ja'a Khalidun fa Umar, datang Khalid lalu Umar, fa Umar, maka sudah jelas yang duluan datang siapa? Khalid. Setelah semua lalu Umar. Tetapi antara Khalid dan Umar tidak ada jeda, langsung. Saya gunakan fa. Ya.
Tapi kalau saya menggunakan summa dalam bahasa Arab berarti ada jeda. Saya mengatakan jaa Khalidun summa Umar. Telah datang Khalid kemudian Umar. Berarti antara kedatangan Khalid dan Umar ada jeda. Maka saya gunakan kata apa? Summa. Allah waktu mengatakan ya dalam ayat ini ya min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu. Allah ciptakan manusia dari air mani nutfah faqaddarahu, kemudian Allah takdirkan air mani tersebut sesuai yang Allah kehendaki bentuknya bagaimana ya. Kemudian berapa lama dia hidup, laki-laki atau perempuan, warna kulitnya bagaimana terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah tsummas sabila yassara. Kemudian Allah memudahkan jalan keluarnya. Ada yang mengatakan Allah memudahkan lahirnya. Tsummas sabila yassara. Allah menggunakan tsumma. Kemudian karena dari peletakan air mani sampai melahirkan berapa bulan? 9 bulan. Lama. 9 bulan ya. Ada seorang ulama ketemu dengan orang ini ngomongnya, dia baru ngomong sedikit sudah dipotong. Dia baru ngomong sedikit belum selesai dipotong sama orang ini. Orang ini nggak sabar, pokoknya setiap ngomong dia, ada orang seperti itu, saking pinternya atau saking bahlulnya nggak tahu. Kita baru ngomong belum selesai dia potong. Kita belum selesai, dia bilang ya akhi, ente sabar ya akhi. Saya ngomong sebentar. Ente tunggu 5 menit, ente dulu tunggu keluar 9 bulan dalam perut ibumu. Sabar, ini 5 menit aja saya ngomong ente nggak sabar. Sabar ya akhi. Ente dulu kan nggak langsung keluar, kan nunggu 9 bulan kan? Sabar, ente sabar. Sekarang sabar dengar saya 5 menit. Saya belum selesai ngomong, ini sudah potong-potong. Jadi Allah menggunakan kata summa kemudian. Karena antara diletakkannya air mani sampai keluar lahir 9 bulan. Kemudian kata Allah, summa amatahu fa'akbara. Sama, summa. Kemudian Allah buat dia mati. Dari dia lahir sampai mati butuh waktu enggak? Butuh. Ada yang mati masih kecil, ada yang 80 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 17 tahun ya. Sehingga Allah menggunakan kata apa? Summa. Kemudian kata Allah fa'akbara, lalu Allah kuburkan. Begitu dia mati, lalu Allah kuburkan. Ini dalil kata para ulama bahwasanya antara kematian dengan pengkuburan jangan ditunggu lama-lama karena Allah menggunakan kata apa? Fa. Allah tidak mengatakan summa akbara, tapi kata Allah fa akbara. Maka dianjurkan seorang kalau sudah meninggal segera dilaksanakan pengurusan jenazah dan segera dikuburkan, jangan ditunda lama-lama kecuali ada kemaslahatan yang benar-benar darurat. Kemudian dia dikuburkan, masuk dalam kuburan di alam barzah. Allah menggunakan summa lagi. Summa idza syaa, kalau Allah berkehendak ansyara, Allah bangkitkan dia. Antara dia masuk dalam alam barzah sampai dibangkitkan berapa tahun? Banyak, enggak tahu. Antara dia dikuburkan sampai dibangkitkan di padang mahsyar entah berapa ratus tahun, entah beribu-ribu tahun. Allah menggunakan kata apa? Summa idza syaa, kalau Allah berkehendak Allah akan bangkitkan dia. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-sekali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi manusia itu ya bagaimanapun juga dia tidak mampu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Mujahid tatkala mengomentari ayat ini ya, tidak ada seorang pun yang dapat menjalankan seluruh yang diwajibkan kepadanya selamanya. Ya, ini menunjukkan dia hendaknya beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia berusaha, ya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah sebagaimana mestinya. Tidak bakalan mampu. Tidak bakalan mampu. Maka dia hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah masuk pada paragraf berikutnya. Kata Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaknya seorang memperhatikan makanannya. Allah suruh kita perhatikan yang kita makan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia melihat apa yang dia makan. Saya contohkan di situ. Contohnya dari mana buah apel berasal? Dari mana biji apel berasal? Tentu saja dari Allah. Lalu ditanam di mana apel tersebut? Tentu saja di tanahnya Allah. Siapa yang mengairi apel-apel tersebut? Allah. Dengan demikian semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tinggal makan. Kita enggak tahu bagaimana sejarah apel ini sampai di meja kita. Ini ceritanya panjang ya. Ini apel ini sampai tempat kita ceritanya panjang. Ada petaninya yang tanam, kemudian dia beri pupuk, kemudian turun hujan ya dan lain-lain, kemudian dia tumbuh ya. Untuk bisa tumbuh dia harus beli pupuk dari mana? Berarti butuh pabrik pupuk ya. Kemudian dia petik apel tersebut, kemudian dia bawa ke
toko berarti butuh mobil, butuh beli mobil, mobil itu butuh bensin, butuh pom bensin, banyak sekali. Kemudian bawa ke supermarket, antum ada yang belikan bawa tinggal makan. Sebenarnya ini ceritanya panjang nih apal ya. Ya. Tapi Allah ingatkan semuanya itu dari Allah. Allah katakan, "Anna sababanal ma'a sabba." Sungguhnya kami yang telah mencurahkan air dari langit. Kalau Allah berhentikan hujan, semua hujan diberhentikan, enggak ada buah yang tumbuh. Kalau hujan stop semuanya, selama-lamanya tidak ada buah yang tumbuh. Bijinya dari Allah. Ditanam di tanahnya Allah. Pengairannya dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Pupuknya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa." Kami yang membelah bumi. Bayangkan ente taruh biji yang tidak punya kekuatan apa-apa, ente masukkan di tanah, ente tutup. Tahu-tahu dia tumbuh. Tahu-tahu dia bisa membelah apa? Tanah. Subhanallah. Siapa yang buat dia bisa membelah tanah? Kata Allah, kami yang buat dia membelah tanah untuk keluar. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Fambatna fiha habba, lalu kami tumbuhkan ya biji-bijian, wa inaban wa qatba, dan kami tumbuhkan ya anggur dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, kami tumbuhkan juga buah zaitun dan korma. Wa hadaiqa gulba, demikian juga kebun-kebun yang lebat. Hadaik itu kebun-kebun yang isinya macam-macam buah-buahan, gulba, lebat. Wa fakihatan wa abba, dan juga buah-buahan dan rerumputan. Mata'al lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan bagi kalian dan juga hewan-hewan ternak kalian. Ini semua Allah ceritakan kepada kita agar kita jangan kufur, agar kita jangan lupa dengan Allah, agar kita mensyukuri nikmat Allah, bahkan nikmat tiap hari kita makan. Kita kadang-kadang kita lupa, seakan-akan nikmat itu sudah kewajiban Allah. Kenapa kita demikian? Karena tiap hari kita rasakan. Seorang itu baru merasakan kenikmatan tatkala hilang baru dia rasa. Tapi karena tiap hari kontinu kita selalu makan, seakan-akan ya sudah, itu sudah tugasnya Allah kasih makan kita. Sehingga kita lupa kalau itu nikmat harusnya kita syukuri. Makanya sekarang terkadang orang sakit, seorang sakit baru dia tahu betapa besar nikmat kesehatan. Terkadang dia terhalang dari makanan, lapar, dia tahu betapa besar nikmat makanan. Ya. Dalam tubuh kita ini banyak sekali kenikmatan yang berjalan setiap hari, yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Maka Nabi SAW mengingatkan, bukan kata kita dianjurkan untuk sholat duha. Kenapa? Karena setiap sendi di tubuh kita ini harusnya kita syukuri. Setiap kita bangun tidur ada ratusan sendi yang enak, yang membuat kita bisa bergerak. Itu yang kata Nabi harus kita syukuri, cukup dengan sholat 2 rakaat. Agar kita ingat bahwasanya setiap pagi kita dapat kenikmatan. Ya. Kenikmatan ini bisa jadi suatu saat Allah hentikan. Bisa jadi suatu saat Allah apa? Cabut. Namun karena seringnya kita dapat nikmat tiap hari tanpa berhenti-berhentinya, seakan-akan kita lupa itu suatu nikmat yang selalu tiap saat datang yang baru, Orang terkadang kalau kita sudah baikin dia, tiap hari kita kasih duit, dia lupa kalau itu bukan hak dia, dia lupa itu kebaikan. Sekali-sekali ente berhentikan baru kemudian dia, yo bos. Kemarin enggak bos, karena tiap hari kita kasih dia kayaknya sudah tugasnya bos. Kira-kira begitu. Gitu. Nah, kita itu begitu, karena tiap hari kita dapat kenikmatan, seakan-akan kita lupa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa dicabut kenikmatan. Lihat berapa banyak kaum muslimin di negeri-negeri yang lain dicabut kenikmatan tersebut. Nikmat keamanan dicabut. Mereka kelaparan sampai harus makan anjing, ya. Mereka ketakutan, ya. Di antara mereka ada yang berpuasa entah sahurnya apa, entah bukanya apa. Di antara mereka ada yang lebaran dengan mendengar letupan senjata. Kita alhamdulillah. Tapi kita sering lupa, makanya Allah ingatkan, falyanzuril insanu ila ta'am. Pertama lihat dirinya dulu, kamu itu siapa? Kamu harus syukur, kamu dulu kedua air mani. Enggak punya nilai apa-apa, hina, dibuang, dicuci, kalau dikasih sabun dibuang. Tapi kemudian jadi manusia. Maka jangan sombong. Kok bisa kufur? Kok bisa tidak beribadah kepada Allah? Kalau Allah lihatkan, setelah lihat dirimu, sekarang lihat makananmu. Itu makanan dari mana? Dari bumi siapa makanan tersebut? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bersyukur? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang hari kiamat. Fa idza ja'atis sakhah, dan apabila ditiupkan sangkakala. Sakhah itu adalah suara yang sangat keras memekikkan telinga. Salah satu nama hari kiamat adalah sakhah. Tadi kita sudah sebutkan tadi siang, salah satu nama hari kiamat Tomah, yaitu malapetaka yang meliputi segalanya. Tidak ada yang lolos. Di antaranya as-sakhah, yaitu memekikkan telinga. Kata Allah, yauma yafirul mar'u min akhi. Ketika ditiupkan sangkakala,
maka seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dia akan lari meninggalkan ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dia akan meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Itu hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat dahsyat. Antum bayangkan, antum di padang mahsyar, antum lari meninggalkan orang-orang terdekat antum. Siapa yang tidak sayang kepada kakak dan adiknya? Siapa yang tidak sayang kepada ayah dan ibunya? Siapa yang tidak sayang kepada istrinya, teman tidurnya? Siapa yang tidak sayang kepada anak-anaknya, buah hatinya? Yang anaknya minta apa saja dia berikan. Saya kemarin ketemu ikhwan, dia bilang, alhamdulillah Ustaz, anak saya sudah kerja. Kenapa? Waduh, anak-anak itu kalau diminta apa-apa, pokoknya harus ada aja. Dia nggak tahu bapak cari uang kayak apa. Setengah mampus diomelin pula. Tapi namanya karena kita sayang sama anak-anak, anak-anak minta apa saja, kita berusaha apa? Penuhi. Betapa sayangnya kita kepada buah hati kita. Namun pada hari kiamat kelak kita kabur meninggalkan anak-anak kita. Kenapa? Masing-masing kita punya urusan, masing-masing kita harus bertanggungjawabkan amal solehnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa seorang lari dari saudaranya pada hari kiamat kelak? Karena dia tidak mau dituntut. Karena masing-masing kita belum tentu menunaikan hak orang terdekatnya. Saya belum tentu bisa menunaikan hak istri saya. Saya belum tentu bisa menunaikan hak anak-anak saya. Saya belum tentu bisa menunaikan hak ayah dan ibu saya. Saya belum tentu bisa menunaikan hak kakak dan adik saya. Daripada saya dituntut mereka, mending saya kabur. Ini tafsiran sebagian ulama. Maka dia kabur tidak ingin dituntut. Karena hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Seorang kalau bisa ngambil kebaikan sebanyak-banyaknya, dia ingin selamat. Dia khawatir jangan-jangan anak saya malah minta kebaikan saya, mending saya kabur. Itu tafsiran. Tafsir yang lain, karena masing-masing punya urusan sehingga tidak peduli dengan yang lainnya. Makanya kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan bulman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian, belum disunat. Ya, maka Aisyah mengatakan, alaysa yanzuru ba'dhum ila aurati ba'd, bukankah sebagian akan melihat yang lain? Kalau laki-laki perempuan barang-barang telanjang, bukankah saling melihat? Kata Nabi, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd. Perkaranya sangat dahsyat, tidak sempat seorang melihat aurat yang lain, tidak sempat. Orang kalau udah gempa mau lihat urusan itu enggak mikir masalah itu. Syekh Utsaimin pernah mengatakan waqad ra'ayna ra'yal ain, kami pernah melihat yang semirip ini waktu terjadi peristiwa terowongan Mina. Sebagian orang lari, baju mereka terlepas, tapi enggak ada yang peduli. Kenapa? Karena kondisi sangat menakutkan, ya. Maka hari kiamat demikian juga sehingga seorang tidak peduli dengan orang-orang terdekatnya. Setelah itu Allah menyebutkan manusia ada dua model di hari kiamat kelak. Yang pertama, wujuhun yauma idzin musfirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, orang-orang beriman. Dhahikatun mustabsyirah. Mereka tertawa dan penuh dengan kegembiraan. Jadi di tengah-tengah dahsyatnya hari tersebut, orang-orang beriman pasti tetap ada rasa antara ketakutan dengan kegembiraan. Ya, tetap Allah ujungnya akan berikan mereka kegembiraan. Mereka kata Allah, wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Dan banyak pula pada hari tersebut orang-orang wajahnya tertutupi dengan debu, yaitu penghinaan kepada mereka. Wajah mereka tertutup dengan debu, berkeringat sehingga debu menempel di wajah mereka karena keringat yang ya menempel pada wajah mereka, ya. Tarhaquha qatarah. Dan ditutup lagi oleh kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang-orang yang kafir dan durhaka. Kafarah berkaitan dengan keyakinan, adapun fajarah, fujur berkaitan dengan maksiat, zina, riba dan yang lainnya. Kalau kufur berkaitan dengan keyakinan. Jadi mereka kafarah fajarah, keyakinannya rusak, akhlak mereka juga apa? Rusak, mendolimi orang lain dan yang lainnya. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok pada asar dalam surat At-Takwir. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.